Oke, ini adalah bentuknya seperti ini. Di sini ada seperti silikon ya. Ini seperti karet. Bisa dilepas kayaknya. Oke, dari sana dia tidak menggunakan baterai, jadi kosongan ya, tanpa baterai. Ini sudah saya kasih baterai tadi. Baterainya ukuran kecil ya, seperti itu ukurannya. Kemudian untuk penggunaannya usahakan jangan sampai melebihi dari spesifikasi yang sudah disebutkan ya. Semuanya ada di buku panduan. Langsung saja saya akan menjelaskan dari 3 tombol tersebut fungsinya apa saja. Untuk tombol warna merah ini yang jelas ya, di sini ada gambar power, itu pasti untuk powernya. Untuk menyalakan kita menekan selama 2 detik. Kemudian dia menyala secara otomatis seperti ini. Untuk mematikannya lagi kita harus juga menekan selama 2 detik. Seperti itu. Kita nyalakan lagi selama 2 detik. Oke. Untuk powernya, multimeter ini sudah dilengkapi dengan auto power off. Jadi selama 15 menit kita tidak menggunakan multimeter ini off secara otomatis. Untuk menonaktifkan fitur power off otomatisnya, caranya cukup mudah. Kita matikan dulu. Sebelum menyalakan, kita pencet dulu tombol NCV ini ya, sambil menekan tombol powernya selama 2 detik. Kemudian ada beep 5 kali, itu menandakan auto power off-nya sudah tidak berfungsi atau tidak ada auto power off-nya. Jadi menyala terus meskipun kita tidak menggunakan selama 15 menit. Seperti itu untuk tombol powernya. Kemudian tombol H garis miring lingkar ada gerigi ini ya, atau lampu. Itu yang jelas pasti untuk lampu, dan H-nya ini adalah hold untuk memberhentikan dari pengukuran ini. Contohnya kita mengukur tegangan yang naik turun seperti itu ya. Ketika kita tekan tombol H ini, pengukurannya akan berhenti. Jadi saya akan contohkan seperti ini ya. Untuk probe-nya lumayan bagus ya, ada tutupnya. Jangan lupa untuk perkabelannya, untuk colokannya ya. Warna merah sudah jelas. Ini ada tanda V, ohm, dan buzzer. Jadi taruh di sini. Untuk hitam pasti di com ya. Sebelumnya saya akan menyalakan lampu dulu. Untuk menyalakan lampu kita tekan selama 2 detik. Kemudian lampu menyala. Oh, di sini ada tulisan hold ya. Berarti tadi saya sudah menekannya. Kita tekan sekali saja. Holdnya sudah hilang. Oke, kita akan coba mengukur tegangan. Di sini saya menggunakan power supply variabel ya. Sepertinya susah, saya akan mencopot ini penutup probe-nya. Oke, di sini terukur 14,5. Saya akan menggoyangkan tegangannya. Nah, ketika tombol hold ini ditekan, dia akan tetap tidak berubah ya. Ini keadaan power supply-nya saya ubah-ubah tegangannya. Jadi seperti itu untuk tombol hold-nya. Kemudian untuk tombol NCV-nya ini, untuk cara penggunakannya, kita matikan dulu lampunya. Untuk cara penggunaannya, nyalakan lagi deh. Kita cukup menekan. Nah, di sini sudah tertulis EF ya. Jadi saat dilepas dia akan hilang. Jadi untuk pengukurannya ditekan saja, hold, kemudian dekatkan dengan arus. Oke, ini adalah listrik PLN. Untuk cara penggunaan NCV-nya seperti ini, kita tekan, kita dekatkan kabelnya. Seperti itu ya. Jika tegangannya atau arus magnetnya itu kecil, beepnya itu pelan. Saat mendekati, itu karena medan magnet besar, jadi beepnya kencang seperti ini. Jadi seperti itu untuk NCV-nya. Oh iya, untuk lampunya di belakang ada juga ya. Jadi waktu lampu depan menyala, di belakang juga menyala. Oke, jadi seperti itu untuk tombol-tombolnya. Sisanya kita akan menuju ke pengukuran. Jadi di sini saya sudah menyiapkan tegangan DC-nya, sumber tegangan DC. Ada 3 ya. Aki, baterai 9 volt.
Jadi untuk pengukuran tegangan itu tidak bisa jika tegangan yang kita ukur di bawah 0,8 volt. Jadi kita harus mengukur tegangan 0,8 volt ke atas baru bisa terbaca di multimeter ini. Oke, langsung saja saya akan mencoba. Cukup cepat, untuk membacanya cukup cepat. Namun saat kita lepas itu ada delay, jadi cukup lama, sekitar 2 detik dia baru sama saja ya. Sepertinya sama saja saat membaca atau melepaskannya itu ada delay. Oke, tidak masalah. Yang penting pembacaannya masih akurat ya. Tuh, sudah saya lepas masih ada delay. Sekitar 2 detik ya. Oke. Cukup cepat juga. Langsung terbaca ya. Tidak ada delay. Tapi waktu dilepas itu ada delay. Untuk tegangan DC, oke. Kemudian saya akan mengukur tegangan AC. Ini saya gunakan stop kontak ya, langsung dari PLN. Saya akan coba langsung saja. Ini langsung ya. Itu terbaca 238 volt AC. Tegangan tinggi ya, jadi harus hati-hati. Langsung terbaca. Cukup bagus. Oke, tegangan AC sudah. Kemudian saya akan mengukur resistansinya. Saya sudah menyiapkan 2 resistor, satu resistor 1 mega ohm, kemudian 470 ohm, 470 kilo ohm maksud saya. Kemudian ada dioda. Saya akan coba ukur. Ini 1 mega ohm ya. Itu terbaca 0,966 mega ohm. Itu di pojok atas ada tulisan ya, di sini. Itu mega ohm. Kemudian ini 470K. Itu masih tertulis itu ya, apa? Di pojokan masih tertulis mega ohm, jadi 467 kilo ohm terbacanya. Kemudian saya akan menggunakan dioda ini, mengukur dioda. Tidak bisa. Bisa. Ini ternyata masih bisa ya mengukur dioda. Di situ tertulis 625K. Saya kira tidak bisa untuk mengukur dioda, karena di spesifikasinya tidak ada untuk pengukuran dioda. Jadi anggap saja bonus. Oke, untuk pengukuran seperti itu ya. Kemudian saya akan mengetes continuity-nya atau bunyi bip ya saat dikonsletkan seperti ini. Ada delay, sedikit delay. Tidak masalah sih, cukup bagus. Oke, kemudian saya akan mengukur arus ya, atau ampernya. Saya akan menyiapkan sebentar. Untuk pengukuran arusnya, saya akan mengganti probe-nya menggunakan probe capit ini.
Sebelumnya saya akan lepas dulu stiker ini. Di sini tertulis stop testing voltage in current mode, lepas sebelum digunakan. Jadi jangan menggunakan tes tegangan di mode ini. Wow. Oke, untuk probe-nya yang hitam tetap di COM, kemudian yang merah itu ke A. Oh, jadi ini seperti ada saklar gitu ya di dalamnya. Ketika kita tancapkan ini, dia langsung ke mode DC, DC ampere. Jadi kalau tanpa kita gunakan pun dia ada indikator ya, bip seperti itu. Itu menerangkan kita di posisi DC ampere. Oke, untuk ini kita taruh di positif baterai. Saya menggunakan beban dinamo ini. Berapa ampere ya? Di sini terbaca 34 mA atau 0,3 ampere. Oke, bipnya hilang ya kalau kita gunakan untuk pengukuran. Jadi kalau kita tidak menggunakan pengukuran, harusnya ada bip. Nah, ini ada bip. Dan kemudian lampu backlightnya itu otomatis mati kalau lama ini ya, kalau lama menyala. Lalu saya akan kasih beban lagi. Ini bola lampu 100 watt. Harusnya si ampernya itu hampir 10 ampere ya. Kita coba saja. Ya, terbaca 8 ampere ya. Cukup bagus. Multimeter ini saya rasa cukup bagus ya kualitasnya. Dilihat dari segi bahan casingnya itu cukup tebal dan dipegang enak, berat, tidak ringan sekali, jadi ini cukup kokoh. Untuk spesifikasi yang ditawarkan di multimeter ini kalian bisa lihat di buku panduannya, semua sudah tertulis di sini ya. Untuk ring pengukuran, untuk cara penggunaan dan pengamanan, kalian bisa lihat di sini. Untuk NCV-nya atau pendeteksi arus AC-nya itu bekerja di 40 Hz atau 40 Hz sampai dengan 1 kHz. Jadi di bawah 40 Hz atau di atas 1 kHz dia tidak bisa mendeteksi. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, like atau share. Kalau kalian tidak suka, bisa dislike. Terima kasih.